Ya, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita mengenai bagaimana caranya menurunkan angka golput, meningkatkan partisipasi. Tapi sekarang yang paling penting itu kan adalah tidak gampang loh meyakinkan orang untuk menggunakan hak pilihnya, untuk kemudian mereka tidak menjadi apatis seperti itulah. Apa yang digunakan caranya? Nomor satu justru itu yang harus dibalik. Bukan nggak gampang, justru nggak susah. Kenapa? Kalau kita mau memulai percakapan, kayak saya ketemu sama Sari di depan, Hai, apa kabar Sar? Baik, gimana? Ini udah membuat satu microfiber antar manusia. Dan di sini sudah terjadi an exchange of idea. Perkara apakah Sari sependapat dengan saya? Enggak, yang namanya lawan itu kan bukan musuh ya. Tapi selama ada percakapan, itu akan jauh lebih baik daripada kita cuman diam-diaman ngelihat di kejauhan dan berasumsi bahwa dia tahu apa yang saya pikirkan dan dia harus bersama saya. Itu kan cara pikir lama gitu. Nah, masing-masing orang juga harus memulai itu. Percakapan pada level yang paling mendasar. Sosial media itu kan refleksi percakapan di dunia nyata. Ya kan, cuman ini diangkat ke dunia digital. Perkara saya mau ngomong di ketinggian mengatakan saya memilih ini, nggak akan ada yang nyolek. Tapi kalau saya bilang, apa kabar sih Sob? Lo tahu nggak sih? Nih, negara kita nih Sob, bukan cuma 5 tahun ke depan nih, 50 tahun ke depan nih. Gitu. Itu akan ditimpali lagi, kemudian ada ditimpali lagi. Pasti ada yang tiba-tiba, ada yang haters gitu ya, kita nyebutnya, yang tiba-tiba aneh aja gitu, marah gitu, ya udah kita blok aja gitu. Tapi kalau yang lain, selama ada diskusi, selama ada percakapan, saya punya banyak teman-teman dari kubu sebelah, ya kita ceng-cengan, bercanda-bercandaan, tapi malah justru jadi asik gitu loh. Itu menurut saya nggak susah. Nggak susah. Kalau Mbak Sari? Saya sepakat dengan Mas Rene ya. Kalau media sosial itu tadi benar adalah refleksi daripada dunia nyata yang kemudian diangkat dalam dunia digital. Nah, saya juga sepaham bahwa dikatakan bahwa daripada kita hanya diam kemudian agar orang kemudian memahami kita, padahal kita belum menyampaikan apapun gitu kan. Makanya di sini media sosial itu adalah cara kita kemudian untuk mengajak orang-orang agar yuk jangan golput. Lebih susah mana sih, mengajak secara langsung atau mengajak lewat media sosial? Kayaknya lebih mudah. Sama dua-duanya punya kekurangan kelebihan ya. Tapi kalau saya bilang mungkin lebih mudah untuk mengajak melalui media sosial. Mungkin tidak akan langsung. Kita harus ada waktu ya, di situ kita bisa lihat bahwa memang tidak bisa langsung mengajak seseorang itu untuk kemudian menggunakan hak suaranya. Mau pacaran juga ngobrol dulu. Maksud lo jadian dong sama gue juga nggak mau gitu. Jadi harus ada proses gitu, ada timingnya. Jadi kita lihat bahwa di situ nggak mungkin kita bisa mempengaruhi seseorang untuk ngajak golput kalau nggak. Tapi Sari ini menarik, maaf dipotong ya. Menurut saya gini, kalau kita bisa ngomong fashion dengan asik gitu ya, kita bisa ngomong makanan yang ngasar dengan asik, kenapa nggak bisa ngomong politik dengan asik? Nah itu dia, karena biasanya kan politik suka diibaratkan bahwa politik suatu hal yang serius, kemudian orang malas. Justru PR-nya media, jangan bikin ini susah. Kenapa? Karena gini, tidak ada satu sektor pun yang tidak tersentuh oleh politik. Nggak ada. Lo tidur aja udah tersentuh sama politik. Tempat tidur lo, ya kan, furniture lo, segala macam tersentuh sama politik. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Gue nggak mengatakan kita harus jadi politisi, itu beda sama sekali. Tapi kita harus peduli tentang siapa yang bakal kita tunjuk nih untuk mewakilin kita. Politik itu obrolan sehari-hari harusnya. Kewajaran itu yang harus dimunculkan, bukan dibuat bahwa ini sebagai sesuatu yang bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau datang tuh kayak salah satu acara TV yang itu, tau gak sih, yang marah-marah. Tahu kan? Nggak kayak gitu. Politik ini kayak gini nih. Suka diundang juga yang itu. Tapi kalau diundang di sana mukanya lain. Udah nggak ada sekarang. Bener nggak? Mas Ade, kalau Mas Ade menggunakan media sosial itu gimana? Kerja sama ICW yang tadi dijelaskan di segmen berikutnya, ini menggunakan media sosialnya seperti apa? Wajahnya merah. Kalau saya sedang cari Twitter second sebenarnya. Nggak, kalau ICW ya pakai media sosial ICW, kami punya terus sosialisasikan. Sedangkan yang lain kami memang share dengan teman-teman kamu Indonesia, karena mereka yang cukup di depan soal itu untuk kampanye apa yang. Apakah lewat tweet-tweet doang atau misalnya seperti apa gitu? Mungkin bikin hashtag sendiri. Ya, tweet hasil temuan ICW itu. Jadi mereka yang kemudian mensosialisasikan. Yang lebih banyak dilakukan ICW justru sebenarnya yang saya katakan tadi, pendidikan politik secara langsung di masyarakat. Karena menurut kami problem mendasarnya ada di situ, supaya masyarakat tahu
asbabun nuzulnya pemilu itu apa, supaya mereka ada kemauan untuk ikut memilih. Jadi yang sekarang sedang dilakukan ya kami feeding ke Kamu Indonesia dan Satu Dunia, saling bantu sebenarnya. Kami feeding data-data itu mereka yang kemudian akan sebar. Selain ICW juga sebar di official ini kami, Twitter kami. Oke, gitu. kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali, jangan kemana-mana. Lo boleh pilih mau yang mana, tapi gue udah tahu Indonesia gue maunya jadi kayak apa. Saya berada, Jokowi sangat peduli. Prabowo adalah pemimpin saya untuk masa depan. Election News. Sajikan informasi pemilu dan pilkada, pas gerak partai politik dan para tokoh di dalamnya. Gairah naiknya suhu politik jelang pemilu 2014 terekam dalam Election News. Aktual, tajam, dan diulas secara utuh. Election News. Tayang Senin ke Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di Berita 1. Baru Bolt Mobile Wi-Fi Super Smart, Easy Scan and Connect. Pilihan internet super cepat, menampilkan profil Bolt kamu. Bolt, ini baru internet gue, loh. Lo boleh pilih mau yang mana, tapi gue udah tahu Indonesia gue maunya jadi kayak apa. Saya berada, Jokowi sangat peduli. Prabowo adalah pemimpin saya untuk masa depan. Ya, pemirsa, ada kembali bersama kami dan saya langsung ke Mbak Sari. Mbak Sari, kalau sekarang Mbak Sari selama ini menggunakan media sosial tuh lebih banyaknya di mana dan seperti apa caranya untuk mengajak orang-orang tidak golput? Oke, kalau saya sebenarnya ada beberapa media sosial ya. Pertama Twitter, kemudian Facebook dan juga Pat. Kalau di Twitter, saya kemudian mengamati bahwa di situ udah banyak orang-orang yang cukup cukup berpengetahuan lah ya gitu. Dan saya rasa saya akan memberikan itu untuk yang lain gitu, mempersilahkan yang lain untuk kemudian mengajak orang untuk tidak golput di situ. Tapi kemudian kalau saya melihatnya, saya lebih menggunakan ke Facebook dan kemudian kalau Pet memang sebenarnya lebih harusnya lebih ringan sih. Jadi kadang-kadang nggak terlalu sering kalau di Pet, cuma kalau di Facebook saya lumayan karena di situ juga kita bisa kan nggak ada itu ya, nggak ada batasan. Kalau di Twitter kan ada hanya untuk beberapa karakter, kalau kita di Facebook kan enggak gitu. Jadi kalau saya memang lebih aktif di Facebook dan kemudian nomor 2-nya di Pat. Oke, kalau Mas Adi merasa lebih kampanye lebih efektif di mana? Kalau ya selain media sosial, kami lebih banyak memilih door to door gitu ya. Kami berdayakan jaringan karena ICW memiliki banyak jaringan anti korupsi gitu. Jadi kampanye kami lewat mereka, terutama untuk masyarakat yang tidak bisa mengakses media gitu ya, media sosial. Itu yang kami lebih banyak kuatkan. Dan sekarang kami sedang kampanye anti politik uang. Jadi kami membuka ke siapapun yang menemukan praktek kecurangan dalam pemilu untuk melaporkan. Kami membuat website khusus yang memudahkan ya orang untuk membuat laporan. Sudah terima laporan belum? Sudah ada beberapa, hari ini akan dipublish temuan awal. Oke, Mas Rene, kalau tapi jangan ditanya siapa yang paling banyak melakukan kecurangan. Oh. Kalau saya ada videonya sudah. Enggak, kalau saya gini, saya pengen banget di Facebook, cuman ibu saya udah di Facebook, jadi mendingan nggak di Facebook. Karena setiap bikin komentar, yang komen pertama selalu ibu saya, dan ibu saya satu kubu sama Sari, gitu kan. Sementara saya beda gitu kan, jadi antara ibu dan anak nih ceng-cengan gitu, mulai nggak asik. Jadi akhirnya lebih aktif lebih di bagus Twitter. Di Twitter. Kalau di Facebook, ibu saya blok sementara sampai tanggal 9 ya. Soalnya kalau udah pakai kartu turf ibu susah kan? Aku ibumu. Aku tidak durhaka ya. Udah repot deh. Gitu. Jadi lebih banyak di sana dan kebetulan banyak banget kami dari saya sebelum
gabung di relawan Jokowi, saya bersama Mas Anies Baswedan masih sih sampai sekarang kita bikin Gerakan Turun Tangan. Gerakan Turun Tangan itu sebenarnya ajakan untuk orang-orang baik untuk masuk ke politik. Gini, saya ngerti kalau saya bicara orang baik pasti banyak yang maksud lo baik apa? Baik kan relatif. Baik tuh ya artinya nggak bermasalah. Karena gini, kalau lo nggak milih, yang naik tuh akan terus-menerus orang bermasalah. Saya nggak cuma bicara pada level yang paling tinggi, saya bicara all level, semuanya. Gitu. Masalah lu mau milih siapa, monggo. Tapi paling nggak mewajarkan obrolan politik, itu yang paling penting. Kita munculkan video, kita munculkan sara sehat. Dan banyak loh ternyata. Tapi video itu banyak. Video itu menarik sekali loh yang video mana? Yang 60 detik aja. Udah masa kampanye nggak boleh. Enggak, tapi itu bukan berarti dalam arti mendukung satu, tetapi juga untuk mengajak orang-orang seperti itu memang jelas mendukung ke satu ke kandidat. Tapi sebenarnya kan memang temanya ataupun ide besarnya itu. Ide besarnya adalah gini, peduli sob gitu. Kita awali percakapan. Untuk kemudian lo lihat videonya, kemudian lo bilang, gue nggak setuju. Nggak apa-apa. Ya kan, that's a good sign. Artinya apa? Kegalauanmu itu adalah tabungan kepedulian. Bener nggak? Orang yang galau, orang yang ngerasain, gue kayak mau ngelakuin sesuatu, itu kan sebenarnya udah nabung kebaikan. Kenapa? Mereka peduli banget jangan sampai melakukan kesalahan. Nah, kita mau mengarahkan orang-orang ini untuk nggak cuma nyimpen kepeduliannya, tapi tulis di blog, tulis di Facebook, biar dibaca nyokap gue. Apa yang kalian rasakan. Baik. Taruh di Twitter dan seterusnya. Gaul juga nyokapnya ya. Untuk sementara terpaksa saya harus tahan dulu karena kita harus jeda kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.